Tindakan pencegahan terhadap penyakit. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tutuplah tempat-tempat makanan dan ikatlah tali-tali tempat minuman, karena dalam 1 tahun ada 1 malam di mana wabah penyakit akan turun, dan jika ia melewati tempat makanan yang tidak ada tutupnya atau tempat air yang tidak diikat, maka ia akan langsung masuk ke dalam tempat-tempat tersebut. Di penghujung hadis, Al-Laits menambahkan, orang-orang non-Arab di lingkungan kami melakukan tindakan preventif untuk menghadapi hal itu selama bulan Desember. Dunia kedokteran modern membuktikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah peletak pertama prinsip-prinsip pemeliharaan kesehatan dengan menjaga diri dari bahaya wabah dan penyakit menular. Sekarang ini terbukti bahwa sejumlah penyakit menular mengganas pada musim-musim tertentu dalam setiap tahunnya. Bahkan sebagian penyakit menular ini memiliki siklus serang atau pengganasan dalam setiap jangka waktu tertentu dan mengacu pada sistem rumit yang belum bisa diketahui alasannya hingga sekarang. Penyakit campak dan polio misalnya sering menyerang anak-anak pada bulan September dan Oktober, sementara tipus mengganas pada musim kemarau. Selanjutnya penyakit kolera mewabah pada setiap 7 tahun sekali, sedangkan penyakit kudis biasa menyerang pada setiap 3 tahun sekali. Fakta-fakta ini semakin memperjelas nilai kemukjizatan ilmiah yang terkandung dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam 1 tahun ada 1 malam di mana wabah penyakit turun, yakni penyakit musiman yang memiliki waktu sendiri-sendiri. Salah satu fakta ilmiah yang baru terungkap setelah ditemukannya mikroskop adalah bahwa virus penyebab beberapa penyakit menular disebabkan oleh hujan gerimis melalui udara yang mengandung debu. Mikroba-mikroba penyebab penyakit ini menempel pada atom-atom debu ketika ia terbawa oleh angin, dan dengan cara demikian ia bisa dengan mudah berpindah dari orang sakit ke orang sehat. Dan jauh sebelumnya, sejak 14 abad silam, hal ini telah disinggung dalam hadis tersebut, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk menutup wadah makanan dan minuman agar tidak kemasukan mikroba-mikroba yang mewabah. Subhanallah, siapakah gerangan yang mengajari dan memberitahukan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika bukan Allah Subhanahu Wa Taala? Kemukjizatan Al-Quran dan Sunnah dalam preventif medicine dan mikroorganisme. Preventif medicine modern didefinisikan sebagai ilmu yang terkait dengan pencegahan penyakit-penyakit bakterial, organik atau fisik, dan psikis yang dialami individu maupun masyarakat. Penyakit-penyakit bakterial disebabkan oleh mikroorganisme yang merupakan organisme yang kebanyakan tidak dapat dilihat oleh mata telanjang, namun ada di mana-mana, di udara, air, tanah, juga di atas tubuh kita, mulut kita, dan usus kita, bahkan terkadang ada dalam makanan yang sedang kita makan. Sebagian makhluk-makhluk mikroorganisme ini ada yang bermanfaat dan ada yang membahayakan. Makhluk ini terdiri dari beragam spesies, jenis, dan macam. Selain itu, ukuran makhluk organisme ini juga bermacam-macam. Yang paling kecil adalah virus, kemudian mikroba, jamur, parasit, primer, cacing parasit dengan segala macam jenisnya, dan terakhir serangga parasit. Makhluk-makhluk mikroorganisme bersarang di 3 tempat: manusia, hewan, dan lingkungan, tanah dan air. Teks-teks syariah sangat antusias untuk membasmi makhluk-makhluk mikroorganisme dari sarang-sarangnya dan menghalangi serangan makhluk-makhluk ini pada manusia. Maka dibangunlah pondasi kesehatan, salah satunya dengan mensyariatkan prosesi wudhu sebelum sholat yang mengharuskan membasuh wajah, kedua tangan dan lengan, mengusap kepala dan telinga, serta membasuh kedua kaki, mengumuri mulut, dan membersihkan hidung masing-masing 3 kali basuhan sebanyak minimal 5 kali dalam sehari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub, maka mandilah. Quran Surat Al-Maidah, Surat 5 ayat 6. 1. Berkumur. Berkumur 3 kali dapat membersihkan sebagian besar makhluk kecil, karena banyak sekali jenis dan jumlah makhluk mikroorganisme yang bersarang di dalam mulut. Di dalam mulut ada lebih dari 300 makhluk kecil, sedangkan jumlah kuman yang ada di dalam air liur berkisar 100 juta kuman dalam setiap 1 mililiter. Mulut juga mengandung jamur dan hewan parasit dalam jumlah besar. Makhluk-makhluk mikroorganisme ini mengambil makanan dari sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi. Akibat pertumbuhan dan perkembangbiakannya, terjadilah kemasaman dan sekresi liur yang terlalu banyak. Hal ini lebih lanjut berpengaruh pada aroma mulut dan warna gigi. Berkumur dengan air 3 kali dalam 5 waktu setiap hari dapat membersihkan mulut makhluk-makhluk mikroorganisme ini beserta racun-racunnya dalam jumlah yang sangat besar. 2. Bersiwak. Kita dapat merasakan keagungan perintah Rasulullah SAW kepada kita untuk bersiwak melalui sabda beliau. Bersiwak bisa membersihkan mulut dan disukai oleh Tuhan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Setiap kali bangun tidur, baik di siang hari ataupun di malam hari, Rasulullah SAW selalu bersiwak. Beliau juga menghimbau umatnya untuk selalu bersiwak, bahkan ketika sedang masa berpuasa sekalipun. Anjuran ini terbuat dalam sabda beliau, "Andai kata tidak memberatkan umatku, pastilah sudah aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali ingin melaksanakan sholat." Dan ternyata, riset modern membuktikan bahwa menyiwak mulut memiliki manfaat yang luar biasa besar bagi mulut dan gigi. Antara lain, membunuh kuman. Sebuah penelitian membuktikan bahwa bersiwak dapat membunuh minimal 5 jenis kuman penyebab sakit yang ada di dalam mulut. Di antaranya bakteri Streptococcus yang sering menyebabkan berbagai jenis penyakit demam rematik, Bourne dan Yacob 1978. Menghilangkan sisa-sisa makanan dari sela-sela dan kerak gigi, serta membuat gigi lebih cemerlang. Membersihkan mulut dengan membunuh kuman-kuman, serta mengobati luka dan infeksi pada gusi. Mencegah pertumbuhan kuman dengan menambah keasaman mulut lewat zat yang terkandung dalam batang siwak sehingga mempersempit peluang perkembangbiakan kuman. Menghilangkan efektivitas kuman sebelum mengganas dan mempengaruhi kinerja jaringan tubuh. Mencegah penyakit mulut dan gigi, menurunkan kadar gula dan melawan kanker. 3. Menghirup air ke dalam hidung, istinsyak, dan mengeluarkannya kembali, istinsar. Cara ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, yaitu A. Menghilangkan lendir yang menggumpal di dalam hidung, juga debu-debu yang menempel pada selaput lendir seperti debu rumah, kotoran, serta membasmi bibit-bibit baksil atau jamur dan penyakit menular yang berhamburan di udara. B. Membasahi bagian dalam hidung demi tetap menjaga efektivitas selaput lendir di dalam hidung. Dan C. Menghilangkan makhluk-makhluk mikroorganisme yang menempel dan bersarang di dalam hidung. Sejumlah penelitian dan kajian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh wudu pada kesehatan hidung membuktikan bahwa hidung orang-orang yang tidak pernah melaksanakan sholat dihuni oleh koloni-koloni virus dalam jumlah besar yang terdiri dari kuman-kuman botroidal atau bertandan dan kuman-kuman bulat atau Staphylococcus, Streptococcus, Diphtheroid, Proteus, dan Kalpasella. Sedangkan orang-orang yang sering berwudu tidak ditemukan kuman-kuman dalam jumlah sedemikian, dan kalaupun ada, jumlahnya hanya kecil, dan dalam jangka waktu tidak terlalu lama, kuman-kuman ini akan hilang setelah mereka belajar cara berwudu yang benar. Tingkat kebersihan hidung dari kuman-kuman yang ada semakin meningkat sesuai dengan jumlah dan kadar hisapan air. Dan setelah hisapan ketiga, hidung menjadi benar-benar bersih dari kuman. Barangkali karena alasan itulah, Nabi SAW
menganjurkan umatnya untuk beristinsyak sebaik mungkin dan melakukannya sebanyak 3 kali, agar makhluk-makhluk mikroorganisme yang ada benar-benar musnah dari tempat yang sangat penting dan vital bagi tubuh ini, karena ia menjadi pintu gerbang pertama sistem pernafasan. 4. Mandi. Islam mensyariatkan pembasuhan seluruh tubuh sebagai prosedur yang harus dijalankan umatnya, misalnya kewajiban mandi junub. Dan dalam beberapa kesempatan mensunahkannya sebagai bentuk anjuran, misalnya mandi sebelum sholat Jumat dan lain-lain. Bahkan, Islam membuat landasan jangka waktu tertentu yang tidak boleh dilewati tanpa mandi atau membasuh badan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hak Allah atas setiap orang Muslim ialah mandi seminggu sekali dengan mencuci kepala dan tubuhnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dengan redaksi dari Muslim. Cara mandi seperti ini sendiri dapat membersihkan seluruh tubuh dengan sempurna dan menghilangkan makhluk-makhluk mikroorganisme yang menempel di kulit manusia. Referensi-referensi utama medis menyebutkan bahwa kulit termasuk salah satu sarang terbesar bakteri dan jamur. Sebagian besar jamur dan bakteri di dalam tubuh memang berpusat pada kulit dan pangkal rambut. Jumlahnya berkisar 10-100 ribu kuman per 1/4 cm kulit luar. Pada daerah-daerah tubuh yang terbuka, jumlahnya bisa mencapai 1 hingga 5 juta kuman per 1 cm perseginya. Jumlah kuman ini bisa meningkat berkali lipat pada daerah-daerah yang tertutup, seperti pangkal paha dan ketiak. Pada 2 daerah ini, jumlah kuman mencapai 10 juta kuman per 1 cm persegi, dan kuman-kuman ini terus berkembang biak. Mandi dan wudhu dengan demikian merupakan cara yang paling efektif untuk menghilangkan makhluk-makhluk ini, sebab mandi dapat membersihkan seluruh kulit manusia sebagaimana riwayat yang menggambarkan cara mandi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengalirkan air ke kulit beliau, kemudian menuangkan air ke seluruh tubuh beliau. Sementara wudhu efektif membersihkan bagian-bagian tubuh yang tertutup dan paling banyak tercemari oleh kuman, sehingga bagian-bagian tubuh ini perlu dibasuh berulang-ulang. Sejumlah penelitian yang dilakukan oleh para pakar spesialis membuktikan bahwa mandi bisa menghilangkan 95% makhluk mikroorganisme dari tubuh manusia. Artinya, setiap kali mandi, bakteri yang hilang lebih dari 2 juta. Dan karena kuman-kuman ini menempel pada kulit dengan bulu-bulu yang sangat kuat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan untuk menggosok-gosok kulit sewaktu wudhu dan mandi. 5. Sunah-sunah fitrah dan kebersihan diri. Sunah-sunah fitrah yang telah diajarkan Rasulullah merupakan pangkal kebersihan diri. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada 10 hal yang termasuk kesucian atau fitrah, yaitu memotong kumis, memanjangkan jenggot, bersiwak, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya, memotong kuku, mencuci ruas-ruas jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan bebersih dengan air setelah buang air." Hadis riwayat Muslim. Riset-riset medis modern berhasil menguak nilai kesehatan yang luar biasa penting jika ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perilaku-perilaku fitrah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bahaya yang ditimbulkan jika diabaikan. Membiarkan kuku tetap panjang tanpa dipotong, misalnya jelas mengundang sejumlah penyakit karena ada berjuta-juta kuman yang bersarang di bawah kuku. Hal itu telah dijelaskan secara detail oleh para ahli. Membiarkan bulu-bulu kemaluan tanpa dicukur juga bisa menjadi biang keladi penyakit kutu kemaluan yang banyak mengganas di kawasan Eropa. Faktor ini pula yang menyebabkan terjadinya bisul dan infeksi-infeksi di kawasan ini. Terkait dengan masalah hitan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak dihitan berpeluang besar menderita penyakit-penyakit saluran kencing karena adanya sejumlah kuman, terutama Archaea coli atau E. coli dan Klebsiella yang tersebar di sepanjang saluran urin. Selain itu, jumlah zat-zat buang dan bakteri yang bercampur air kencing mereka pun semakin meningkat.
Penelitian ini berhasil membuktikan adanya korelasi antara penyakit kanker uterus atau leher rahim dengan suami yang tidak dihitan. Mencuci ruas-ruas jari dapat menghilangkan kuman-kuman pengganggu yang menjadikan lipatan-lipatan kulit di tempat-tempat ini sebagai sarangnya. Mencabut bulu ketiak, membersihkan tempat tersembunyi ini yang menjadi tempat berkumpulnya kotoran dan berkembangnya kuman, terutama baksil yang lebih suka hidup dan menempel pada bulu-bulu daerah tubuh ini. 6. Membersihkan kedua saluran pembuangan, anus dan kemaluan, dan menjauhi najis. Islam sangat menekankan kebersihan dan kesucian, serta menjadikannya salah satu syarat sah solat yang wajib dilakukan seorang muslim 5 kali dalam sehari. Langkah pertama mencapai kesucian dan kebersihan ini tentu saja adalah dengan membersihkan lubang saluran pembuangan, anus dan kemaluan yang memang menjadi tempat keluarnya kotoran-kotoran tubuh yang mengandung banyak makhluk-makhluk mikroorganisme dan racun berbahaya. Pada tahap selanjutnya, kotoran ini disebut dengan najis. Islam memerintahkan mencuci bersih dubur dan kemaluan dengan air atau media lain sehabis buang hajat besar maupun kecil, karena hal itu dapat menghilangkan sisa kotoran apapun yang dimungkinkan menempel pada tubuh atau pakaian. Di sini pendengar bisa menelaah hadis Nabi SAW yang menceritakan nasib seorang laki-laki yang harus menerima siksaan di dalam kubur hanya karena kurang sempurna dalam membersihkan air kencingnya dan membiarkan beberapa tetes air kencing menempel di pakaiannya. Dengan demikian, pembaca dapat memahami betapa besar perhatian Islam terhadap masalah kebersihan tempat ini dan hilangnya sisa-sisa kotoran berbahaya dengan segala jenis kuman yang tersimpan di dalamnya. Dengan alasan inilah, Islam kemudian menganjurkan pada umatnya untuk menjauhi pakaian dan tempat yang tercemari kotoran dan najis ini serta tidak memegangnya, dalam arti mengenakannya sebelum dicuci. Perhatian Islam tidak hanya sebatas itu, karena semua perbuatan ini juga dimasukkannya sebagai laku ibadah yang tentu saja berbuah pahala. Mengabaikan kebersihan daerah kemaluan dan organ reproduksi dapat menyebabkan derita penyakit kanker. Pada awal paruh kedua abad ini, orang-orang Barat mulai mempraktekkan sunah-sunah fitrah yang disinggung Nabi SAW. Ini karena menemukan adanya beberapa manfaat kesehatan di dalamnya. Bahkan mereka mulai menyerukan hal itu ketika mereka telah membuktikan manfaat istinja, membersihkan anus dan kemaluan setelah buang air, untuk mencegah penyakit. Sebuah penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Manchester membuktikan bahwa bakteri dapat menembus 8 lapis tisu toilet hingga akhirnya menempel di tangan dan mencemarinya selama membersihkan sisa-sisa kotoran. Kita tentu merasa sangat jijik apabila mengetahui bahwa 1 gram kotoran orang yang sehat mengandung 100.000 juta kuman, sedangkan kotoran penderita tipus dalam setiap gramnya terkandung 45 juta bakteri tipus. Kita tidak mungkin dapat menghitung berapa banyak kuman yang ada dalam kotoran penderita disentri dan kolera karena saking banyaknya jumlah kuman. Dengan mekanisme yang telah diatur sedemikian rupa oleh Islam ini dalam mewujudkan kebersihan lubang-lubang masuk dan lubang-lubang keluar di dalam tubuh, kemudian kulit, pakaian, tempat duduk, tempat tidur, dan tempat sholat, seorang muslim akan terhindar dari bahaya makhluk-makhluk mikroorganisme beserta racun-racun berbahayanya yang dapat menjadi penyebab berbagai penyakit, bahkan kematian. Manfaat-manfaat di atas masih ditambah lagi dengan manfaat-manfaat kebersihan dalam aspek psikologis. Nilai kemanfaatan ini sangat berpengaruh dan tercermin pada jiwa seseorang karena kebersihan termasuk salah satu bentuk ibadah kepada Allah Sang Pencipta. Di samping itu, kemanfaatan ini juga berdampak pada menguatnya sistem kekebalan tubuh sehingga mampu melawan beragam penyakit yang mengancam kehidupan manusia. Aspek kemukjizatan preventive medicine ala Islam. Disiplin ilmu preventive medicine muncul dan menunjukkan eksistensinya setelah ditemukannya ilmu mikrobiologi yang membahas tentang makhluk-makhluk mikroorganisme dengan segala macam jenis dan spesifikasinya. Semua ini terjadi secara resmi pada abad ini, abad ke-20.
Sebelum disiplin ini ada, umat manusia terbelah menjadi dua kelompok besar, Muslim dan non-Muslim. Orang-orang Muslim memiliki aturan yang sangat kompleks dalam preventive medicine. Bahkan langkah-langkah preventif ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari agama mereka, yang dapat dijadikan media penyembahan kepada Allah dan mereka lakukan dengan mudah. Sedangkan kondisi orang-orang non-Muslim dapat kita lihat dari kesaksian para pakar mereka berikut. Seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman, Zagred Honky, dalam bukunya Matahari Arab Menerangi Barat, menggambarkan kesan seorang Muslim yang berasal dari Tarsus ketika mengunjungi negara-negara Eropa kala itu. Sebagai seorang Muslim yang berwudu 5 kali sehari sebelum melaksanakan sholat, si Muslim dari Tarsus ini pun mencela dan merasa jijik dengan kebiasaan kotor yang dipelihara orang-orang Eropa. Ia pun terheran-heran ketika mengetahui bahwa orang-orang Eropa hanya mandi 1-2 kali dalam 1 tahun, itu pun dengan air dingin. Mereka juga tidak pernah mencuci pakaian yang telah mereka kenakan dengan alasan agar tidak mudah rusak. Selanjutnya dalam buku tersebut, peneliti Jerman ini menjelaskan bahwa setelah kunjungan Muslim Tarsus ini, orang-orang Eropa mulai tertarik dengan tradisi-tradisi kebersihan Islam sedikit demi sedikit. Mereka baru menyadari hal itu setelah manfaat tradisi-tradisi kebersihan Islam ini terlihat nyata dan mereka rasakan. Dan salah satu langkah awal yang mereka ambil adalah dengan mendirikan kamar mandi pribadi dan umum. Orang-orang Inggris era abad pertengahan menganggap bahwa mandi berbahaya bagi kesehatan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Membangun kamar mandi di dalam rumah bagi bangsa Amerika kala itu juga mereka anggap sebagai hal yang tabu. Kamar mandi yang pertama kali dilengkapi dengan bak mandi baru dibangun di Gedung Putih pada tahun 1851, dan ini pun sudah mengundang banyak hujatan dari masyarakat karena membuat kamar mandi lengkap dengan baknya masih dianggap perbuatan tercela kala itu. Dan konon Istana Versailles di Prancis yang dikenal sangat luas tidak memiliki kamar mandi satupun. Ketika menjajah Kepulauan Sandwich yang berpenduduk Muslim, kolonial Inggris memaksa mereka untuk beralih ke agama Kristen. Akibatnya, seperti tutur dokter berkebangsaan Inggris Bernard Shaw dalam bukunya Kebingungan Seorang Dokter, pelbagai penyakit menular dan wabah mematikan pun merajalela di sana. Dan penyebab bencana ini, menurut diagnosa Bernard Shaw, adalah karena mereka dipaksa meninggalkan ajaran-ajaran agama Islam yang mengharuskan adanya kebersihan dari masalah yang besar sampai yang sekecil apapun, termasuk memotong kuku dan membersihkan kotoran yang ada di bawahnya. Wacana makhluk mikroorganisme belum pernah dikenal dan diketahui pada masa Nabi SAW, bahkan oleh beberapa generasi setelahnya. Tetapi ajaran Islam tentang bersuci, berwudu, mandi, membersihkan tempat tinggal, pakaian dan tempat-tempat pertemuan, serta ajaran tentang makanan, minuman, dan perilaku moral secara umum dan khusus, semuanya telah menunjukkan adanya dunia tersembunyi ini dan penyebab-penyebab penyakit lain yang melemahkan badan dan kesehatan hingga menyeret pada kematian. Dengan demikian, disiplin sains modern harus mengakui pioneritas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dalam menunjukkan makhluk-makhluk mikroorganisme. Dan tidak sekedar menunjukkan keberadaannya saja, akan tetapi syariat Islam juga kemudian menyodorkan cara-cara yang paling efektif untuk menghancurkan makhluk-makhluk mikroorganisme ini, serta menjaga dan melindungi manusia dari bahaya makhluk ini. Kini para ilmuwan telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri kebenaran wahyu Allah dan Rasulullah SAW. Maha besar Allah tak kalah berfirman. Dan orang-orang yang diberi ilmu, ahli kitab, berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itulah yang benar dan menunjuki manusia kepada jalan Tuhan yang maha perkasa, lagi maha terpuji. Quran Surat Saba, Surat 34, ayat 6.
Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.